Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi ta'ala bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil qawiyyil aziz, al-halimil azim. Dhallat li'izzatihi kullu izzah, wa dha'ufat liquwwatihi kullu quwwah, wa talashat amama 'azamatihi kullu 'azmah. Amilu khalqihi bihilmih, walau ahlakahum lakana dhalika bi'adlih. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-kabirul muta'al, hakimul fa'al, kathirun nawal, syadidul mihal. La yaludhu bihi abdun fayakhib, wa la yanaqifuhu mustakbirun fayatib. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nasihul amin, ar-raufur rahim, athiru ghairih ala nafsi wa waladih. Wa ikhtaba'a da'watahu syafa'atan li ummatihi sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila akhirid dahri wa muntaha. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasulihil karim sayyiduna Muhammadunil amin, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral a'id rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha semaksimal yang bisa kita bisa, bermujahadah semampu yang kita bisa untuk selalu menjaga, merawat, syukur-syukur, upaya untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Taqwa Allah akan mengantarkan kita semua sampai pada maqam hamba termulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang termulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian semua. Taqwa Allah pun juga akan mengantarkan kita semua untuk dapat merasakan sejatinya nikmat yang paling hakiki, surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus an-nadhrah ilaihi, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang aku wariskan kepada sebagian hambaku yang bertakwa. Kehadiran kita di masjid yang mulia ini, di majlis yang insya Allah Allah berkahi ini, mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa masih melekat dalam diri kita nilai-nilai taqwa Allah yang mudah-mudahan mengantarkan kita semua untuk dapat memperoleh kenikmatan,
kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran hidup dunia hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral Id rahimakumullah. Idul Adha, di samping di dalamnya terkandung nilai-nilai religi, Idul Adha pun juga terkandung di dalamnya nilai-nilai histori, nilai-nilai sejarah. Mari kita sedikit flashback pada apa yang pernah Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang dua hamba Allah, dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kembali sejarah kehidupan dua manusia, dua putra Adam di hadapan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul, "Watlu 'alaihim naba'abnai Adama idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Bacakan Muhammad kepada mereka orang-orang kafir cerita peristiwa dua putra Adam. Ulama sepakat bahwasanya dua putra Adam di sini adalah Qabil dan Habil. Ketika mereka berdua diperintah oleh Allah untuk berkurban, fatuqbila min ahadihima, maka diterimalah salah satu dari kurban dua putra Adam ini. Walam yutaqabbal minal akhar, sementara yang lain kurbannya tidak diterima oleh Allah. Kurban siapakah yang diterima? Tidak lain adalah kurban dari putra Adam yang bernama Habil. Qabil adalah seorang petani, sementara Habil adalah seorang peternak. Yang kala itu Qabil bersedekah berkurban dengan hasil panennya, hasil buminya. Namun sayang, Qabil tidak setulus hati, tidak bulat niatnya untuk berkorban, sehingga sedekah yang diperintahkan oleh kepadanya diberikan dengan bentuk tanam-tanaman biji-bijian yang sudah mulai membusuk. Sementara Habil berkorban, bersedekah atas perintah Allah dengan kebulatan niat, kebulatan tekad dan keikhlasan hati, berkorban sebuah domba terbaik miliknya, yang pada akhirnya domba inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam riwayat sebagaimana diajarkan, sebagaimana dicatat oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab tafsir Al-Munirnya, bahwasanya cara Allah menjemput domba sedekah dari Habil ini dengan cara disambarnya domba itu dengan kilat yang pada akhirnya hilang. Lalu apa hubungannya cerita sejarah ini dengan Idul Adha? Dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya domba sebagai sedekah dari Habil itu yang diterima oleh Allah, yang pada akhirnya domba inilah nantinya akan menjadi pengganti Ismail yang akan dikorbankan oleh Ibrahim alaihissalam. Dan benar adanya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya lewat mimpi yang terulang 3 kali. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni minas sabirin. Ketika Ismail sampai pada usia lucu-lucunya bisa membantu orang tuanya, maka berkatalah Ibrahim kepada putranya, wahai putraku, sungguh aku melihat di dalam tidurku aku menyembelihmu, dan ini mimpi terulang 3 kali, dan aku yakin
inilah wahyu Allah yang diwahyukan kepadaku agar aku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu tentang mimpiku ini? Apa kata Ismail? Ya abati if'al. Wahai ayahandaku, lakukanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ada benang merah yang terhubung dengan peristiwa yang terjadi pada dua putra Adam. Dan ini adalah salah satu dari hikmah yang mari kita pelajari bersama. Apa benang merah antara dua kejadian ini? Bahwasanya Habil sebagai putra Adam menyerahkan sedekahnya untuk memenuhi perintah Allah dengan segala ketulusan hati, dengan niat yang bulat, yang pada akhirnya diterima oleh Allah. Begitupun juga Ibrahim mengorbankan putranya dengan kebulatan niat, keikhlasan hati. Putranya pun demikian, menerima dengan kebulatan niat, keikhlasan hati. Kata kuncinya ma'asyiral muslimin, bahwasanya apapun yang kita lakukan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita, yang paling utama bagi kita adalah bagaimana kita membangun niat secara utuh, ikhlas melakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada sebuah pesan dari Salim bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Salim ini adalah cucu dari Sayyidina Umar yang hidup pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika Salim ini pernah menasehati Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan nasihat yang sangat sederhana dan pendek sekali. Beliau mengatakan, "Ya Umar, i'lam anna aunallah lil 'abdi biqadri niyyatihi. In khalasat niyyatuhu tamma aunullahi lahu. Wa in naqasat niyyatuhu naqasa anhu aunullahi biqadri dzalika." Wahai Umar, wahai khalifah, wahai presiden, wahai pemimpinku, ingatlah bahwasanya pertolongan Allah kepada hambanya bergantung kadar niat hamba itu. Apabila niat hamba itu benar-benar murni, ikhlas, bulat karena Allah Subhanahu wa taala, tamma aunullahi lahu, maka sempurna pula lah pertolongan Allah yang akan diberikan kepada hambanya. Wa inna qasat niyyatuhu, dan apabila niatnya itu berkurang, tidak utuh, tidak bulat, naqasa anhu aunullah biqadri dzalika, maka berkurang pula lah pertolongan Allah kepada hambanya seukuran sekadar kurangnya niat itu. Siapapun di antara kita, terutama ketika kita akan melaksanakan kewajiban kita, yang perlu kita bangun pertama adalah niat kita. Untuk apa kita beribadah? Kepada siapa kita beribadah? Untuk apa kita melakukan ini? Dan kepada siapa kita melakukan ini? Terutama yang terkait dengan ibadah dan kewajiban kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika Habil begitu bulat niatnya, begitu murni tekadnya karena Allah, maka Allah berikan pertolongan kepadanya dengan cara menerima sedekahnya. Ketika Ibrahim bulat niatnya, bulat tekadnya, ikhlas karena Allah dalam rangka mengorbankan putranya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka wa fadainahu bidzibhin azim, Allah ganti Ibrahim dengan sembelihan yang lebih baik. Tidak lain adalah domba yang disedekahkan Habil sebagai pengganti Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Siapapun pun di antara kita yang menginginkan pertolongan yang utuh dari Allah, pertolongan yang bulat dari Allah, maka yang perlu kita bangun pertama adalah niat kita.
Niat tidak dalam perspektif fikih, bahwa bisa jadi niat di sini ada dalam perspektif fikih. Di dalam fikih dikatakan bahwasanya niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menginginkan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Tapi niat di sini tidak hanya itu saja, tidak ansih dalam perspektif fikih. Lebih dari itu, niat itu adalah bangunan hati kita untuk kita bangun. Semuanya dilakukan satu atas keyakinan bahwa yang saya kerjakan ini pasti benar berdasarkan petunjuk dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti mendapatkan hasil yang lebih baik karena telah kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Maka Allah di dalam surat Hajj ayat 37 menegaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, la yanalallahu luhumuha wala dimaiha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah daging dan darah kurban kalian. Yang sampai kepada Allah itu adalah nilai-nilai takwa kalian, nilai-nilai takwa di antara kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, agar kita tidak salah persepsi, agar kita tidak salah jalan dalam menentukan setiap perbuatan kita, apa yang kita kerjakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita, yang pertama harus kita bangun adalah niat kita, termasuk ketika kita akan berkorban. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan berangkat dengan niat yang bulat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kurban yang akan kita kurbankan pada hari mulia ini. Apapun itu bentuknya, semuanya menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan jemaah haji yang telah merampungkan ibadah utama mereka dengan wukuf di Arafah, saat ini mereka tengah mabit di Mina, mudah-mudahan berjalan lancar, mereka semua diberikan kesehatan dan amal ibadah yang diterima oleh Allah, pulang ke tanah air, pulang ke kota kita dengan menjandang haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.